Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai IP address. Nah, IP address ini memiliki dua versi ya teman-teman, yaitu versi IP versi 4 dan IP versi 6. Kali ini kita akan membahas IP versi 4 dulu ya teman-teman. Jadi untuk IP versi 6-nya nanti dulu. Nah, IP versi 4 ini memiliki 32 bit dan memiliki 4 oktet yang ditulis x.x.x.x dan masing-masing oktetnya itu merupakan angka dari 0 sampai 255. Itu tidak boleh kurang dari 0 atau lebih dari 255 ya teman-teman. Misal min 1, min 2 atau 256, 257 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini contoh ada IP 192.168.1.1. Nah, ini sebenarnya IP-nya tidak selalu seperti ini ya teman-teman. Ini hanya contoh. Kalian bisa ketik IP lain, yang lain selagi angkanya itu masih di antara 0 sampai 255. Oke, jadi penulisan IP yang benar itu diberi dengan /24. Apa itu /24 itu? /24 itu disebut dengan prefix. Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Oke. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan mempelajari yang namanya subnetting, yaitu dengan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, untuk total IP-nya, sebenarnya ini ada rumus yang susah dan ada yang rumus yang mudah juga. Rumus yang susah ini yaitu menggunakan biner dengan angka 010101. Nah, ini kita tidak akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan dengan rumus mudahnya, yaitu dengan 32 dikurangi prefix. Oke, 32 adalah jumlah bit. IP versi 4 ini memiliki 32 bit ya, jadi kita tulis 32 bit. Lalu dikurangi prefix. Prefixnya yaitu 24. 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Oke, setelah itu masukkan 2 pangkat 8. 2 pangkat ini sudah paten ya teman-teman, untuk rumusnya memang seperti itu. Nah, jadi 2 pangkat 8 yaitu hasilnya 256, yaitu dari 0 sampai 255. Oke, kemudian untuk subnet mask. Subnet mask itu sama saja seperti prefix ya teman-teman. Untuk mencarinya yaitu dengan 256 itu hasil dari 0 sampai 255 dikurangi 256, yaitu total IP yang tadi sama dengan 0. Untuk penulisannya yaitu 255.255.255.0. Oke, untuk IP network itu yaitu IP awal, yaitu 0, dan IP broadcast yaitu IP akhir. Jadi kita tulis saja 255. Kemudian ada IP range. IP range ini ditulis yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu setelah IP network yaitu 1 sampai sebelum IP broadcast yaitu 254. Oke, contoh ini ada IP 172.168.5.1/26. Kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range-nya ya teman-teman. Oke. Untuk total IP yaitu 32 dikurangi prefix sama dengan 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Lalu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Total IP-nya yaitu 64 ya teman-teman. Nah, untuk subnet mask-nya ini ditulis 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi tulisannya seperti ini, 255, 192. Kemudian untuk IP network yaitu sama 0, dan IP broadcast yaitu 63, karena 64 dikurangi 1 jadi 63. Untuk IP range yaitu 1 sampai 62. Oke.
karena itu lebih dari setelah 0 dan sebelum 63. Oke teman-teman, selanjutnya ini untuk soal berikutnya yaitu 10.10.10.50/27. Oke, kita cari dulu total IP-nya yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan 2/5 sama dengan 32. Untuk subnet mask yaitu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Penulisannya 255.255.255.224. Oke, untuk IP network yaitu IP awal sama dengan 0 dan IP broadcast yaitu total IP dikurangi 1 sama dengan 31. Bisa dilihat bahwa untuk stage 27 itu bisanya dari 0 sampai 31. Tapi di soal bisa dilihat kalau ini 50 ya teman-teman. Stage 27 itu tidak 50 ini tidak ada dari IP network dan IP broadcast ya. Oke, ada namanya block subnet teman-teman. Block subnet ini yaitu broadcast untuk kelanjutannya. Misal subnet pertama yaitu 0 sampai 31, kemudian untuk subnet kedua yaitu kita tulis 32 sampai 63. Oke. Nah, coba kita ubah 50 menjadi 70. Maka untuk subnet ketiga yaitu 64 sampai 95. Untuk IP range-nya kita menggunakan dari blok subnet 3 yaitu 65 sampai 94. Blok subnet 1 dan 2 tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang IP publik dan IP private. Oke, IP publik yaitu IP yang bisa diakses oleh semua orang, siapa saja dan di mana saja. Contohnya yaitu facebook.com dengan IP 10.10.10.10 itu bisa diakses di mana saja ya teman-teman. Sama halnya seperti google.com dengan IP 8.8.8.8. Oke, selanjutnya ada IP private. Nah, IP private ini yaitu IP yang tidak bisa diakses di mana saja dan siapa saja. Contohnya ini ada IP 192.168.10.1. Ini hanya bisa diakses oleh satu device saja ya teman-teman. Selanjutnya kita belajar tentang konsep switch dan router. Nah, switch ini adalah device yang menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya, kita buat konsep dulu. Kita buat dulu. Misal di sini ada PC 1, di sini ada switch, kita sambungkan dengan PC 2, terus di bawah kita sambungkan kabel dengan PC 3. Oke. Di sini kita kasih IP untuk PC 1 192.168.1.1, untuk PC 2 192.168.1.2 dan PC 3 192.168.1.3. Nah, di sini misal IP-nya yaitu 192.168.1.0/27. Ini untuk prefix-nya sama dengan 32 IP yang bisa dipakai ya teman-teman. Ini contoh dari konsep switch. Oke, kemudian ada router. Router yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda.
Nah, kita copy paste saja ini untuk konsepnya. Oke teman-teman, ini setelah itu kita tambahkan router di atasnya, jadi switch tersambung dengan kabel dan router. Oke, dan di atasnya lagi ada PC 4. Kita buat dulu. Nah, dari switch ini di atasnya tersambung kabel untuk router, lalu dari router tersambung oleh PC 4 yang IP-nya 192.168.1.70. Ini sudah berbeda blok subnet ya teman-teman. Dengan adanya router ini PC 4 ini bisa terhubung dengan PC-PC yang lain ya teman-teman, walaupun blok subnetnya berbeda. Kemudian kita langsung saja praktik di Cisco Packet Tracer. Pertama, kita tambahkan 2 PC ya teman-teman. Setelah itu, kita tambahkan 1 switch. Lalu kita hubungkan dengan kabel otomatis. Nah, seperti ini. Ini kita ganti dulu namanya, biar tidak bingung. Oke, untuk pada PC 1 kita akan mengisi IP-nya, yaitu 192.168.1.1. Oke, kita X saja di sana. Oh tidak, ini kita isi 10.10.10.10. Ini dan ini 255.255.255.224. Oke, kita close. Untuk PC 2 sama ya teman-teman, ini 10.10.10.11 dan ini di yang paling terakhir 224. Oke. Langsung saja kita ke command prompt. Untuk PC 1 kita ping ke PC 2, yaitu ping 10.10.10.11 dan hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi jika kita salah tidak mengeping IP yang benar? Misal di PC 2 kita ganti IP-nya menjadi 12. Oke, kita ke PC 1 lagi dan kita coba ping seperti tadi, dan hasilnya akan request timeout ya teman-teman. Oke, kita ganti dulu yang seperti yang tadi. Kemudian kita bisa ping menggunakan ini. Nah, hasilnya successful. Oke. Kemudian kita akan bikin satu switch lagi. Kita tambahkan satu switch. Oke. Dan juga 3 buah PC. Oke, kita sambungkan dengan kabel otomatis ya teman-teman.
sebentar, saya rapihkan dulu ini dulu. Oke, kita untuk PC3 kita ke desktop dan isi IP-nya yaitu 10.10.10.33. Untuk subnet masknya 255.255.255.224. Oke, kita X saja. Ini untuk PC4 juga sama 3.34 sama seperti tadi, dan PC kelima 10.10.10.35. Oke, setelah itu kita coba ping. Oke, berhasil. Dari PC 4 ke PC 5, oke, berhasil juga. Dan itu ke 5. Oke. Nah, setelah itu kita akan tambahkan router, teman-teman. Ini kita beri router. Setelah itu kita sambungkan switch dengan router dan ke switch yang satunya. Oke, kita saya akan sesuaikan dulu. Oke, teman-teman, setelah ini kita ke bentar, saya ini agar terlihat FA0 dan lain-lain. Oke, setelah itu kita klik routernya saja. Oke, setelah itu kita klik router, lalu ke config. Nah, di sini ada fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 0/1. Kita coba lihat yang fast ethernet 0/0 dulu ya, teman-teman. Oke, kita on-kan dulu agar kabelnya jadi berwarna hijau. Oke, sudah on dan jadi warna hijau, teman-teman. Oke, kita isi IP-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.224. Oke, kemudian kita ke fast ethernet 0/1. Kita ke fast ethernet 0/1. Kita on-kan juga dan kita isi 10.10.10.33 dan subnet masknya sama. Oke, sudah ya, teman-teman. Oke, ini kita masukkan default gateway-nya 10.10.10.1. Untuk PC2 nya juga sama. Untuk PC3 kita akan pakai dengan 10.10.10.33 dan ya, dan IP-nya kita bisa ganti dengan 10.10.10.36 ya, teman-teman. Ini untuk PC4 kita tambahkan lagi seperti yang tadi untuk default gateway-nya. Maaf, ini belum saya beri IP. Oke. Nah, untuk PC4 juga sama. Default gateway-nya kita tuliskan 10.10.10.33 dan PC5 juga sama ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita akan coba
Oke, teman-teman, sudah. Kita coba ping dari PC 3 ke PC 4, apakah berhasil? Dan berhasil ya teman-teman. Kita coba pingkan lagi dari PC 2 ke PC 3. Oke, berhasil ya teman-teman. Dan dari PC 2 ke PC 4. Kita coba lagi, memang butuh waktu. Oke, dan dari PC 2 ke PC 5. Oke, successful. Oke, itu saja dari saya ya teman-teman. Itu saja. Terima kasih.